Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aisyah Maudi dari Program Pendidikan Bahasa Arab Lokal 3 yang akan menjelaskan tentang studi kajian Islam untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Metode Pendidikan Islam dengan judul Studi Kajian Islam yang objeknya adalah Islam itu sendiri. Studi kajian Islam adalah kajian secara sistematis dan terpadu untuk mengetahui, memahami, dan menganalisis secara mendalam hal-hal yang berkaitan dengan agama Islam, baik yang menyangkut sumber-sumber ajaran Islam, pokok-pokok ajaran Islam, sejarah Islam, maupun realitas pelaksanaannya dalam kehidupan. Studi kajian Islam dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah studi Islam normatif, dan yang kedua adalah studi Islam historis. Studi Islam normatif adalah suatu pendekatan yang memandang agama dari segi ajarannya yang pokok dan asli dari Tuhan yang di dalamnya belum terdapat penalaran pemikiran manusia. Sedangkan studi Islam historis merupakan penelaahan serta sumber-sumber lain yang berisi informasi mengenai masa lampau dan dilaksanakan secara sistematis. Maka dapat dikatakan bahwa pendekatan historis dalam kajian Islam adalah usaha sadar dan sistematis untuk mengetahui dan memahami serta membahas secara mendalam tentang seluk-beluknya. Studi Islam normatif itu mencakup Al-Quran dan Sunnah Nabi. Pengertian Al-Quran sendiri adalah firman-firman Allah yang diturunkan kepada Nabi besar Muhammad SAW untuk memberi petunjuk kepada umat manusia dan dijadikan sebagai pedoman. Dan dari Al-Quran tersebut membutuhkan beberapa metode. Yang pertama metode tahlili, metode ijmali, metode muqarrin, dan metode maudhu'i. Metode tahlili sendiri adalah metode menafsirkan Al-Quran yang berusaha menjelaskan Al-Quran dengan menguraikan berbagai seginya dan menjelaskan apa yang dimaksudkan oleh Al-Quran. Kedua, metode ijmali. Metode ijmali adalah metode tafsir yang telah digunakan oleh Nabi Muhammad sebagai al-mufassir al-awwal untuk menafsirkan Al-Quran dengan cara singkat dan global. Metode ini digunakan agar pesan yang tersirat di dalam ayat-ayat Al-Quran dapat dipahami dengan mudah dan gampang oleh umat Islam. Kemudian metode muqarrin adalah suatu metode tafsir Al-Quran yang dilakukan dengan cara membandingkan ayat-ayat Al-Quran yang satu dengan yang lainnya, atau membandingkan ayat Al-Quran dengan hadis Nabi Muhammad yang tampak bertentangan, serta membandingkan pendapat-pendapat ulama tafsir menyangkut penafsiran Al-Quran. Dan yang terakhir adalah metode tafsir maudhu'i, adalah metode tafsir yang berusaha mencari jawaban Al-Quran dengan cara mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran yang mempunyai tujuan yang satu, yang bersama-sama membahas topik, judul, atau tertentu, dan menertibkannya sesuai dengan masa turunnya selaras dengan sebab-sebab turunnya. Dan yang kedua adalah sunnah Nabi atau bisa dibilang hadis dengan metode takhrij hadis. Takhrij hadis sendiri adalah penelusuran atas lokasi hadis dalam sumber-sumbernya yang asli, yang menyebutkan hadis beserta sanadnya untuk kemudian dikaji kualitas hadisnya dan kuantitas hadis itu sendiri. Kemudian, studi Islam historis. Studi Islam historis itu meliputi penafsiran, pemikiran atau ijtihad, institusi keagamaan, pengalaman, fikih tasawuf, filsafat atau kalam, dan Islam kontemporer. Beberapa hal ini membutuhkan pendekatan atau metode. Yang pertama, metode pendekatan teologis normatif adalah upaya memahami agama dengan menggunakan kerangka ilmu ketuhanan yang bertolak dari suatu keyakinan bahwa wujud empirik dari suatu keagamaan dianggap sebagai yang paling benar dibandingkan dengan nilai yang lainnya. Kemudian pendekatan yang kedua adalah pendekatan antropologis dalam memahami agama dapat diartikan sebagai salah satu upaya memahami agama dengan cara melihat wujud praktek keagamaan yang tumbuh dari perkembangan dalam masyarakat tersebut. Pendekatan kebudayaan dalam studi Islam adalah kebudayaan sebagai pengetahuan mengenai dunia yang ada di sekelilingnya dan pengalaman-pengalamannya dengan relatif mudah dapat berubah dan berkembang sesuai dengan perubahan-perubahan yang terjadi dalam lingkungan hidupnya, terutama dalam kaitannya dengan pemenuhan kebutuhan-kebutuhan bagi kehidupannya yang bersumber dari dayanya berada dalam lingkungan hidupnya tersebut. Kemudian pendekatan sosiologi dalam studi Islam, salah satunya adalah dapat memahami fenomena sosial berkenaan dengan ibadah dan muamalat. Pentingnya pendekatan sosiologis dalam memahami agama dapat dipahami karena banyak sekali ajaran agama yang berkaitan dengan masalah sosial. Kemudian ada pendekatan psikologis dalam studi Islam.
mempunyai peran signifikan untuk menjelaskan gejala-gejala lahiriah orang yang beragama, berbekal teori-teori psikologi yang akan mudah mengetahui tingkat keagamaan yang dipahami, dihayati, dan diamalkan oleh seseorang. Dan yang terakhir adalah pendekatan filosofis dalam studi Islam, yaitu studi agama berusaha mencari penjelasan dari konsep-konsep ajaran agama dengan cara memeriksa dan menemukan sistem nalar yang dapat dipahami oleh manusia dengan mudah. Sampel dari Islam kontemporer adalah teori hudud dan teori pribumisasi yang diterapkan dengan problematika kontemporer. Pendekatan Islam historis, teologi normatif, antropologis, budaya, sosiologis, psikologi, filosofis itu membutuhkan penelitian terhadap studi Islam. Sedangkan pendekatan atau metode normatif, tahlili, ijmali, maqarin maudu'i, dan tahrijul hadis itu membutuhkan pengkajian studi Islam. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan, dan apabila terdapat kekurangan itu datangnya dari saya sendiri, dan apabila terdapat kelebihan dan penjelasan yang baik itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.